praktik daripada karya kita nanti dari P5 PPLA ini, marilah dulu kita sama-sama membaca doa. Ya, mari dulu kita sama-sama membaca doa. Silakan coba dipimpin dulu salah satu di antara kita. Perhatikan dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang berkah ataupun bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum kita lagi lanjutkan kepada materi kita, coba ada yang tidak hadir nak? Hadir semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya nanti sampai selesai pelajaran kita. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang P5 PPLA dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya kurangi plastik, hidup jadi asik. Nah, mari kita bahas tentang kurangi plastik, hidup jadi asik. Maksudnya tersebut berarti kita harus tetap dalam keadaan bersih. Ya, kalau banyak nanti plastik yang berserakan, nah jadi itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, coba kita explain dulu biar semangat, ya, muncul semangatnya. Tepuk semangat nanti ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, tetap kita semangat ya. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu peserta didik dapat meyakini bahwa hidup bersih sebagai cerminan dari iman. Kemudian, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bagian dari akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Nah, tadi bagaimana? Siapa yang tahu apa artinya P5? Nah, mari kita perhatikan ya. Pengertian dari P5 tersebut, sebuah kegiatan kokurikuler yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan ataupun SKR. Ya, itulah pengertian daripada P5.
PPRA, singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep rahmatan lil alamin. Ya, itulah pengertian dari P5 PPRA. Nah, dari judul yang kita bahas tadi ataupun dari tema tadi, gaya hidup berkelanjutan, tema kita tadi yaitu hidup berkelanjutan, ataupun topiknya kurangi plastik, hidup jadi asik, ya kan? Berarti kalau kita mengurangi plastik, ya kan, mengurangi plastik tersebut, karena sekarang makanan banyak yang berkemasan ataupun minuman yang banyak berkemasan, sehingga banyak bertumpuk plastik, ya kan? Jadi kemasan tersebut kalau sudah habis isinya kan, itu akan menjadi sampah. Jadi mengurangi itu, mari kita nanti ketahui dulu apa itu artinya sampah, dan nanti kita membuat memilah-milah sampah yang mana bisa didaur kembali, ya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu bagaimana yang dikatakan dengan sampah, ya. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu yang digunakan, adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Itulah yang dikatakan dengan sampah. Sampah itu sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai lagi, dapat dipakai, kan? Jadi sampah ini dapat dibagi menjadi dua. Ada yang dikatakan dengan sampah organik, yaitu ataupun adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Ini yang dikatakan dengan sampah organik. Ini adalah sisa makhluk hidup. Seperti apa contohnya sisa makhluk hidup itu? Iya, hewan, sayur-sayuran, ya kan? Sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau itu nanti sisa-sisanya, kalau kita mau makan buah, tidak semuanya dapat kita makan, kan? Ada kulitnya yang terbuang. Jadi itu nanti dapat terurai tanpa campur tangan manusia. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sampah organik. Bukan, maksudnya sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Apa contohnya? Sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti aqua, ya, seperti aqua. Botolnya tidak dapat kita makan, kan? Jadi kemasan dari air aqua itu ada botolnya, plastik, yang terbuat dari plastik. Itulah yang dikatakan ataupun disebut dengan sampah anorganik dan sulit untuk terurai, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan sampah. Jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah. Satu, sampah organik ataupun sampah basah, yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya berasal dari makhluk hidup. Contohnya tadi kan, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan yang busuk, sisa nasi,
dan daun. Sampah organik mudah diuraikan oleh tanah. Hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik. Bisa dikelola dengan baik biar tidak ada pencemaran udara, ya kan? Kemudian nomor 2, sampah anorganik, sampah padat, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan anorganik, contohnya bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik ini adalah tahan lama dan sukar membusuk. Sampah ini tidak mudah diuraikan oleh tanah apabila dibuang sembarangan. Sampah organik dapat menimbulkan pencemaran tanah, ya. Kemudian dampak sampah apabila kita membiarkan sampah itu berserakan, ada dampaknya. Nah, dampak sampah itu apa? Coba baca dulu, Iwan. Satu, ya. Sampah plastik sulit terurai. Iya. Silakan, Puspa yang nomor 2. 2. Plastik mengancam pelestarian satwa laut. Ya. Coba. Adelia, nomor berapa tadi? 3. 3. Sampah plastik mencemari tanah. Ya, silakan. Abi nomor 4. Sampah plastik merusak ekonomi tanah. Ekosistem. Ekosistem tanah. Iya, silakan Hafsa. Nomor 5. Plastik merusak rantai makanan. Iya, silakan. Pani nomor 6. Menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Iya, yang terakhir. Takmin. Polusi udara. Ya. Nah, itulah dampak sampah. Sekarang cara mengurai sampah plastik. Biar tidak menumpuk plastik di mana-mana, ada cara mengurangi sampah plastik, ya. Cara mengurangi sampah plastik: 1. Berhenti memakai alat makan sekali pakai, ya. Kemudian bergaya dengan tas belanja pribadi. Nah, kalau kita mau belanja, ada keranjangnya, jangan yang sekali pakai tapi gantungan plastik, ya. Kemudian nomor 3, stop membeli air minum kemasan, ya. 4. Berbelanja untuk jumlah besar. Selanjutnya, mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai. 6. Pilih roti yang dibungkus dengan paper bag. Nomor 7, kreatif dengan memasak sendiri di rumah. Nah, apalagi kita yang perempuan, mari kita ya kan belajar memasak di rumah. Sekalipun kita masih merasa anak-anak, penting bagi kita untuk belajar memasak. Nah, biar kita bisa mengurangi makanan saji, ya. Kita menjelaskan tentang kelima PPRA mengenai tentang sampah ataupun topik yang tadi. Kita kembali kepada hidup bersih,
plastik yang sudah ada ataupun yang sudah menumpuk, kita buat daur ulang kembali. Ya, seperti botol aqua yang menjadi aktivitas kita nanti sebagai langkah-langkahnya pembuatan tempat pensil, ya, pembuatan tempat pensil dari botol aqua biar tidak menumpuk botol aqua karena banyak air minum yang berkemasan botol plastik, ya, seperti botol aqua. Nah, itu kita buat menjadi tempat pensil. Nah, yang menjadi produk untuk kita pada hari ini. Jadi, ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nanti kita buat tempat pensil. Kita sepakat dengan pembuatan tempat pensil, ya? Ya. Sepakat? Sepakat? Kemana suaranya? Mana suaranya? Iya, Bu. Yang dari Ibu jelaskan ada semua sudah mengerti? Alhamdulillah. Nah, sekarang seperti yang disampaikan tadi, kita akan membuat keterampilan sebagai tempat pensil. Nah, bahan-bahannya sudah dibawa semua? Iya. Kalau sudah dibawa semua bahan-bahannya, jadi kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok, satu kelompok, dan baris kedua juga menjadi kelompok 2, baris ketiga jadi kelompok 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan buat bentuk kelompok untuk membuat karya kita masing-masing, membuat tempat pensil sesuai dengan apa yang ada dalam imajinasi kita masing-masing per kelompok. Ya, silakan diangkat mejanya. Ya, silakan buat meja kelompok. Adapun bahan-bahannya yaitu botol aqua, karton, kertas origami, lem, gunting, karton, ya kan? Nah, itulah nanti yang menjadi bahan tempat pensil yang didaur dari sampah daur ulang dan sampah plastik. Nah, sekarang coba kita buat, ya. Coba kita buat. Langkah pertamanya, coba dipotong aquanya. Coba potong aquanya. Ya, potong aquanya.
kelompok ya. Sekarang coba kelompok 1 maju dulu. Semua. Silakan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil proyek kami. Inilah hasil proyek kami dari kelompok 1, membuat tempat pensil yang bahan terbuat dari sampah plastik. Ya, inilah hasilnya. Ya, coba perhatikan sama teman-temannya. Udah, ini hasilnya ya. Tempat pensil yang diambil dari botol aqua bekas ya. Nah, udah, tepuk tangan semua. Dapat kembali ke tempat. Kelompok 2, silakan maju. Coba kamu presentasikan. Ya. Silakan. Ini hasil proyek kami dari kelompok 2, botol aqua bekas minuman tempat pensil. Ya, dibuat menjadi tempat pensil dari botol aqua bekas juga. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok 3. Mari kita masing-masing. Biar baik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil proyek kami dari kelompok 3 yang membuat botol bekas menjadi tempat pensil. Ya, coba perlihatkan sama temannya. Ya, bagus. Ya kan? Bagus kan? Silakan tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Nah, semua hasil daripada proyeknya bagus semua, tapi ini semua membuat tempat pensil dari botol aqua bekas ya. Mudah-mudahan kalau kita dapat berkarya seperti ini nih, membuat proyek seperti ini, botol aqua bekas bisa dikurangi dari lingkungan kita yang berserakan ya. Nah, jadi mari kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Coba apa Iwan? Apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita ini? Kesimpulan pelajaran kita, jadi proyek kami menghasilkan kotak pensil dari botol aqua yang dihiasi dengan kertas origami. Iya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita ini membuat produk ataupun proyek dari botol aqua bekas menjadi tempat pensil. Kita bawa nanti bisa dibawa ya ke rumah. Tempat pensil biar jangan pensilnya juga berserakan ya. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Asik tak kita belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita menutup pelajaran, mari kita dulu menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Ayo sama-sama kita mulai menyanyikan Garuda Pancasila. Silakan.
Terima kasih. Untuk itu, mari